Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, semoga antum sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Itu adalah nikmat yang terbesar dan semoga kita tidak tertipu untuk mensyukuri nikmat sehat ini sehingga kita bisa mengoptimalkan kesehatan yang Allah amanahkan kepada kita dalam rangka untuk senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk ibadah yang kita pahami, diantaranya dari ibadah-ibadah yang wajib ya, seperti ibadah-ibadah salat dan ibadah lainnya. Kemudian juga antum sekalian Maksudnya kecil gitu. ya baik. Sebelum kita lanjutkan terkait pembahasan ilmu tajwid bab makharijul huruf, saya ingin share kepada antum sekalian bahwa di dalam Al-Quran kata hujan itu menggunakan 3 kata. Ada 3 kata dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menggunakan 3 kata ini untuk mengungkapkan hujan. Yang pertama, kalau kita buka terjemahan Indonesia, Departemen Agama RI, Kemenag RI, pertama akan ditemukan yang diterjemahkan hujan itu adalah pertama mator, ya, mim, po dan ro, ya, mim, po dan ro, mator. Mator itu terjemahnya adalah hujan secara bahasa dan secara penerjemahan versi Kemenag Republik Indonesia. Kata yang kedua dalam Al-Quran yang diartikan hujan itu adalah ma'un, ya. Bagaimana bahwa air itu bahasa Arabnya adalah al-ma'u, maka suka ada ma'u zamzam, air zam-zam, ya, ma. Ma itu adalah artinya adalah air. Secara umum air apapun disebutnya al-ma'u ataupun ma'un. Itu kata yang kedua. Kemudian kata yang ketiga yang digunakan di dalam Al-Quran yang oleh Allah pilih yang memiliki makna hujan, arti hujan adalah ghaisun, ya, ghaisun. Nah, dari 3 kata ini, matorun, ma'un, ghaisun, itu terbagi 2. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan hujan itu menginginkan adanya rahmat dan kebaikan bagi penduduk bumi, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, bermaksud dengan diturunkannya hujan itu adalah dengan diturunkannya hujan kepada penduduk bumi itu adalah hujan yang membawa rahmat, hujan yang membawa kebaikan, maka bahasanya adalah ma'un atau ghoisyun. Saya ulang.
ketika hujan yang Allah turunkan itu dimaksudkan adalah hujan yang membawa kebaikan, maslahat, rahmat kepada penduduk bumi, maka kata yang dipakai adalah ma'un atau ghaisyun. Nah, tapi sebaliknya, ketika hujan yang diturunkan itu memiliki makna itu adalah satu siksaan, satu adab, satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu menggunakan kata matorun. Kata matorun. Sekali lagi, matorun artinya hujan, ma'un hujan, air ya, air hujan, ghaisyun juga artinya hujan. Tapi penggunaan dalam Al-Qur'an itu berbeda. Itu demikian. Jadi memang bahasa Arab ini kaya. Maka nanti kalau antum semua membuka Al-Qur'an, kemudian menemukan kata matorun yang artinya hujan, itu pasti ayat itu berbicara tentang umat-umat terdahulu. Itu ayat pasti berbicara tentang umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Salih, umat Nabi Lut, yang mereka itu kemudian kan Al-Quran juga menyebutkan mereka ada yang ditimpa hujan batu, ya, ada angin puting beliung dan berbagai macam bukan fenomena alam, karena Allah malah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam satu kejadian yang itu kejadian mengerikan yang itu merupakan bentuk laknat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atas pengingkaran mereka terhadap dakwah, Nah, itu bahasanya adalah mator, ya, matorun. Allah taala alam bisawab. Jadi itu sedikit berkaitan dengan 3 kata dalam Al-Qur'an yang tiga-tiganya memiliki arti hujan, matorun, ghaisyun, dan ma'un, ya, itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin bisa kita lihat juga realitanya yang terjadi di sebuah tempat. Itu bentuknya hujan yang turun itu bentuknya apa berikutnya? Apakah hujan yang kemudian mendatangkan kemaslahatan untuk penduduk bumi, ataukah sebaliknya, sebuah hujan yang justru malah mendatangkan kerusakan kepada penduduk bumi. Ketika terjadi kerusakan ataupun kebaikan dari hujan itu, maka manusia senantiasa harus mengevaluasi diri, ya. Mungkin kayak yang terbaru kan di Indonesia, di Kalimantan, ya, tidak pernah ada banjir sedahsyat tahun ini, kemarin Januari ini di Kalimantan itu. Yaitu ya karena ulah tangan perbuatan manusia yang menghilangkan keseimbangan kondisi alam, yang tadinya hutan beribu-ribu hektar luasnya di sana, dan hutan tersebut kemudian banyak ditebangi pohonnya. Ya, itu adalah sesuatu hal yang logisnya ya begitu, tidak ada lagi penahan-penahan air di hutan itu. Ya, itu mah pelajaran SD kan sebenarnya kan, ya, reboisasi dan lain-lain, itu mah. Allah taala alam. Baik sahabat sekalian, itu ya pembuka kajian kita di sore hari ini. Berkaitan dengan masalah sedikit-sedikit kita mengenal kosakata di dalam Al-Quran, sehingga dengan mengenal kosakata dalam Al-Quran itu kita insya Allah bisa mensinkronkannya dalam realita kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran itu relevan, selalu relevan di setiap waktu dan di setiap tempat. Ya. Jadi Al-Quran itu akan senantiasa relevan di setiap waktu, di setiap tempat, dan di setiap orang. Ya. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta, maka Al-Quran diturunkan itu agar manusia maslahat, agar dunia juga maslahat, dan juga agar
manusia di akhirat juga mendapatkan kemaslahatan. Jadi Al-Quran tuh nantiasa relevan dengan waktu dan tempat kapanpun itu, dan demikian juga dengan manusia yang ada tinggal di muka bumi ini. Baik sahabat sekalian, ini saya bisa share? Sudah bisa share ya? Sudah bisa Kang Ugi? Belum? Mangga Ustaz. Bentar. Saya share kamera. Ya. Baik, ini materi kita di sore hari ini kita akan melanjut kembali bagian daripada pembahasan kita. Kalau tidak salah terakhir kita tentang huruf shad ya. Za, zo, za. Ini sudah. Ini terakhir kalau tidak salah huruf shad ya. Betul enggak ya? Betul ya? Terus sepertinya sudah Ustaz. Sudah betul kan ya? Baik. Itu yang waktu itu kan ininya apa, amanahnya adalah membaca surah Al-Asr ya, wal asri, yang banyak ada terdapat huruf shad di sana. Sekarang ini ya. Minggu lalu ini Ustaz. Ini belum kan? Iya, tak batal. Minggu lalu ini. Dua huruf ya. Tinggal huruf Betul. ta dan dal. Iya. Udah ya? Ya. Baik. Sekarang huruf yang ketiga. 3 huruf ini makhrajnya sama, ya. 3 huruf ini makhrajnya sama. Yaitu pertama ta, kita ulang ta makhrajnya. Ta itu adalah menempelkan ujung lidah pada gusi dan pangkal gigi seri atas. Nah, ini ya. Di sini nih huruf ta itu. Kita perhatikan di sini ujung lidahnya nih, ya. Ini ujung lidah, ini yang ada titik hitam, ini ujung lidah kita. Nah, ini tempelkan dengan gusi dan pangkal gigi seri, ya. At, yaitu cara termudah untuk mengetahui makhraj adalah dengan cara mensukunkan huruf itu. Cara termudah mengetahui makhraj adalah dengan mengucapkan huruf itu dan disukunkan, serta awalnya diawali dengan alif atau hamzah yang berharokat, fathah. A, ya begitu ya. A, kemudian huruf berikutnya sukunkan. Contohnya huruf ta di sini. At, itu cara termudah mengetahui makhraj. Nah, jadi tadi dengan kita praktekkan at, nah ini rasakan ujung lidahnya nempel. Nah, ini ujung lidah nih, rasakan nempel di sini. Ta, ti, tu, at, it, ut. Nah, itu. Kemudian huruf dal juga sama. Huruf dal juga sama dengan ta. Ya. Persis sama, nggak ada yang beda. Cuma walaupun makhrajnya sama, dal itu dia punya sifat yang beda. Nih. Yaitu udara tertahan, suara tertahan. Dia dal itu menekan kepada gusi dan gigi seri, pangkal gigi seri, dia lebih kuat dibanding huruf ta. Ada, ide, ude. Begitu nempel ke sini, langsung lepaskan. Nempel, langsung lepaskan. Ketika sukun khususnya, ada. Jangan ditahan begini. Ad, id, ud. Nah, ini nempel terlalu lama ujung lidahnya. Ad, id, ud. Nempel terlalu lama. Nempel, langsung lepaskan. Ad, ide, ude. Nah, itu huruf dal. Da, di, du. Nah, ketiga yang masuk dalam kelompok keluarga ujung lidah dengan gigi seri dan gusi adalah huruf to. Tapi beda huruf to ini dengan huruf
dua huruf sebelumnya. Yang membedakan kita lihat ini pangkal lidah. Ini huruf ta, pangkal lidah ketika ta diucapkan. Ini kondisi pangkal lidah ketika dal diucapkan. Dan ini kondisi pangkal lidah ketika po diucapkan. Jadi persamaannya ta, dal, dan to sama-sama ujung lidah di gusi. Perbedaannya po pangkal lidahnya mengangkat, dal dan ta itu pangkal lidahnya tidak mengangkat. Nah, mengangkatnya pangkal lidah itu berdampak kepada suara, ya. Maka harus dilatih pangkal lidahnya diangkat. Kembali kita lihat huruf po. Alpo, 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 alpo. Jadi ini lidah dan pangkal lidah, ujung dan pangkal lidahnya harus ngangkat, ya, harus terangkat. Alpo, alpo. Nah, contoh sekarang kita kasih harokat fathah. Po, 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 po. Nah, ini pangkal lidahnya saya angkat. Ya. Kalau ini huruf po ini, pangkal lidahnya tidak diangkat, maka suaranya akan seperti huruf ini, huruf ta. Ta, 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 ta. Ini jadi ringan suaranya. Suaranya ringan, ya, dan a-nya jelas. Suaranya ringan dan a-nya menjadi jelas, ya. Nih, ta, ta. Maka di sini tadi ini pangkal lidah harus ngangkat. Po, po, po. Nah, dan perhatikan ketika huruf po diucapkan, ini bibir kita jangan monyong. Jangan begini. To. Jangan. Ya. Karena tidak ada bunyi o. Ya. Dalam bahasa Arab, dalam huruf hijaiyah, dalam Al-Qur'an tidak ada bunyi o. Bunyi hanya 3. A fathah, i kasroh, u dhammah. Tidak ada bunyi o. Sementara bunyi o di dalam bahasa kita itu dengan cara kita memonyongkan bibir kita. O, ya. O, orang-orang. Nah, kita monyongkan bibir itu, ya. Tokyo, nah, kita monyong. Hiroshima, ro, monyong itu, ya, ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab tidak ada o, maka huruf po ini jangan diucapkan dengan memonyongkan bibir. Contoh to, jangan. Jadi huruf po ini fokus ke ini, ke ujung lidah dan ke pangkal lidah. Huruf po ini fokus ke ujung lidah dan pangkal lidah. Ujung lidahnya tempelkan dengan gusi, gigi seri atas, pangkal lidahnya angkat. Po, 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 po. Bisa antum kalian lihat, ini bibir saya. Ketika saya mengucapkan po dengan monyong dan ketika po tidak monyong. Pertama, po-nya saya monyongkan. Po, po, po. Nah, ini dengan monyong. Yang kedua, tanpa monyong. Tanpa monyong, cukup membuka mulut dan mengangkat lidah dan pangkal lidah. Po, 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 po. Begitu. Simpan jari telunjuk di depan bibir. Kalau jari telunjuk itu bergerak biasa, kalau jari telunjuk itu terdorong ke depan, saat po diucapkan, berarti kita masih monyong. Po, po, po. Jari telunjuknya kedorong sedikit ke depan, berarti kita masih monyong. Maka kalau tanpa monyong itu, jari telunjuk akan bergerak.
karena pengaruh ini yang terbuka bibir. Tapi tidak seperti kalau munyung. Po, 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 bukan po, po, ya, bukan depan munyung. Nah, itu makhraj huruf po ya. Jadi makhrajnya kita lihat lagi, fokuskan ujung lidah dengan gusi-gusi di atas, pangkal lidah. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan, pangkal lidah. Ya, harus dilatih terus. Karena ini berbeda dengan huruf Latin. Dari A sampai Z tidak ada huruf A, B, C, D sampai Z yang pangkal lidahnya diucapkan dengan mengangkat, tidak ada. Huruf Latin tuh pangkal lidah datar semuanya. A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z itu pangkal lidah tuh lidah belakang itu datar semuanya. Tapi dalam huruf hijaiyah paling tidak ada 5 secara khusus, ada 5 huruf yang pangkal lidahnya harus ngangkat. Salah satunya huruf po ini. Itu makhraj huruf po. Bisa dipahami makhrajnya? Baik. Kita coba ke latihan. Baik, ini saya baca yang baris pertama dan kedua. Kemudian antum sendiri masing-masing mengikuti seperti biasa dengan merasakan ujung lidah nempel di gusi di atas sini ya, dan pangkal lidah juga ngangkat. Alpo. Jangan lupa ketika huruf po itu sukun, maka kita pantulkan suaranya. Ya, bagaimana cara memantulkannya? Maka ujung lidah langsung lepaskan dari gusi, pangkal lidah yang naik langsung turunkan lagi. Alpo, ipo, utpo, po, ti, pu. Kecuali kalau dhamma harokatnya pasti manyun, ya. Jadi kalau dhamma pasti manyun. Nah, karena tidak bisa kita mengucapkan u tanpa manyun. U, kalau tidak manyun berarti u. Nah, u-nya nggak keluar. U, nggak enak. Jadi alamiahnya, normalnya, u itu manyun. U. Maka huruf apapun ketika kasroh termasuk po yang tidak boleh manyun, tapi kalau dhammah maka itu manyun ya. Pu gitu. Ketika fathah perhatikan po, 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 li, pu, pu. Ketika dhammah manyun. Po, li, pu, pon, tin, pun. Apo, iti, utpu. Nah, itu huruf-huruf latihan huruf-huruf tunggal pada cara pengucapan huruf po. Taib. Berikutnya seperti biasa masing-masing membaca baris yang sama. Dimulai dari Kang Ugi dulu. Baris pertama. At'amahum syatara tatma'innu. Ya, baik. Lanjutkan. Berikutnya silakan. Selanjutnya Mas Dwi. At'amahum syatara tatma'innu. Iya, silakan berikutnya. Mbak Irmu. Saya, Mas. Iya, banget. Oh ya. Saya rame, mohon maaf. Nah, mau koreksinya Ustaz. Ya, Mbak Irmu. At'amahum syatara tatma'innu. Ya, silakan dilanjut. Ya, Pak Ali. At'amahum syatara tatma'innu. Ya, lanjutkan. Kang Andi. At'amahum syatara tatma'innu. Ya, lanjutkan.
Mas Rohim. At'amahum syatara tatma'innu. Mbak Aruni. Teh Aruni. Second. At'amahum syatara tatma'innu. Diana. At'amahum syatara tatma'innu. Selanjutnya Mas Ilham. At'amahum syatara tatma'innu. Irwan. At'amahum syatara tatma'innu. Mbak Ade. At'amahum syatara tatma'innu. Sinan. At'amahum syatara tatma'innu. Baik. Punten, tadi saya ada yang kelewat menjelaskan yaitu sifat, ya, sifat huruf po. Nah, setelah seseorang mempelajari atau ketika kita sedang proses mempelajari makhraj, berikutnya makhraj dan sifat huruf, berikutnya kita memang berusaha untuk mempraktekkan dalam tilawah Al-Quran. Karena memang kita belajar tajwid, tajwid itu adalah ilmu pengantar, ya. Bahkan bukan dikatakan ilmu penghantar juga, tapi juga ilmu yang kita praktekkan dalam Al-Quran. Ya. Jadi tajwid itu adalah ilmu yang kita terapkan di dalam Al-Quran. Jadi seperti hanya pernah saya sampaikan di pertemuan awal kita, di pertemuan perdana, bahwa jika orang itu ingin jika orang itu ingin sholat, maka sholatnya itu biar betul dan biar sah sholatnya itu, maka dia harus berwudu. Nah, demikian pula jika seorang ingin baca Al-Quran dengan sesuai kaidah-kaidah tajwid dan baca Al-Quran sesuai dengan apa yang dicontohkan praktek ibadah bacanya oleh Rasulullah, maka kita harus mempelajari ilmu tajwid. Nah, tayyib, kita kerucutkan. Jadi ketika kita sedang berproses atau nanti setelah selesai mempelajari makhraj dan sifat huruf itu, berikutnya ada dua hal yang coba sekarang sedikit-sedikit kita aplikasikan. Apa itu? Yaitu dalam tajwid itu ada istilah tebal dan tipis. Ya. Dalam ilmu tajwid ada istilah tafkhim, tebal, tarqiq, tipis. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf, ketika mengucapkan bunyi a, i, u, itu terbagi dua bunyinya. Ada yang bunyinya kerasa tebal, ada yang terasa tipis. Nah, huruf to ini termasuk kategori huruf yang harus tebal. Huruf hijaiyah ada 28 huruf. Nah, dari 28 huruf itu, 7 huruf yang harus tebal. 7 huruf itu salah satunya huruf ini yang sekarang sedang kita kaji. Bagaimana tebal, bagaimana tipis? Jadi tebal dan tipis itu rasanya di sini, di rongga mulut kita. Jadi simpelnya begini nih, yang paling mudah kita rasakan. Ketika mengucapkan bunyi fathah a, i, u, itu rasakan suaranya memenuhi rongga mulut. Itu kalau untuk menghadirkan, mempraktekkan tafkhim, tebal. Ketika ingin mempraktekkan tafkhim atau tebal, rasakan suara a, i, u itu memenuhi rongga mulut. Contoh, huruf to.
Po, 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 po. Suara itu kayak berat, ya. Suaranya itu seperti memenuhi rongga mulut kita. Po, 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 opo, opo, opo. Kenapa suaranya bisa berat begitu, besar, berat, tebal, ya? Itu karena pengaruh tadi pangkal lidah yang terangkat, ya, pengaruh pangkal lidah yang terangkat. Maka tadi saya sampaikan, ketika pangkal lidah tidak diangkat, maka pasti akan ringan di rongga mulut itu suaranya, dan akan seperti huruf ta. At'amahum. Nah, ini huruf ta nih. At'a. Ini pangkal lidah tidak saya angkat. At'a. At'a. At'amahum. Ini pangkal lidah tidak saya angkat. Saya ulang lagi. Dan disimak suaranya. At'amahum. At'amahum. Ini pangkal lidah tidak saya angkat. Ya. Ini pangkal lidah tidak saya angkat. At'amahum. Ini tidak saya angkat. Jadi suaranya makanya ringan. Suaranya ringan, ya. Maka tadi sedikit-sedikit dalam proses kita mengetahui makhraj ini, kita terapkan tebal dan tipisnya, ya, tebal dan tipisnya. Alpo, alpo, pangkal lidahnya diangkat. Ya. Mohon maaf sebentar, ini saya ada telepon dari Syekh. Waalaikumsalam Syekh. Waalaikumsalam ya Syekh. Khair, khair, alhamdulillah. وكيف حالك؟ نعم يا شيخ. Rotan hadirotan. Punten, maaf. Dan ada Syekh Mahmud dari Gaza, Palestina, konfirmasi program. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini tebalkan suaranya. Alpo. Bagaimana menebalkannya? Pertama, angkat pangkal lidah. Alpo, alpo. Ini juga sama nih. Ilpo, ilpo. Angkat pangkal lidahnya. Ini yang baris ketiga juga sama. Yutpo, yutpo. Pangkal lidahnya angkat. Ya. Jadi poin titik pentingnya dalam huruf po ini adalah pangkal lidah angkat. Ya. Jadi poin intinya yang membedakan po dengan ta, pangkal lidah yang terangkat. Po, pangkal lidah ngangkat. Opo, huruf ta, pangkal lidah tidak ngangkat. At. Suaranya ringan. At. Ini ta. Kalau po, opo, itpo, utpo. Nah, itu angkat pangkal lidah pertama. Kedua, suaranya rasakan memenuhi rongga mulut, ya. Suaranya rasakan memenuhi rongga mulut. Oppo, itpo, utpo, po, pi, pu. Ya, itu demikian, ya. Sedikit-sedikit kita latih, ya. Bahasa Jepangnya sedikit apa? Irwan apa Irwan? Kang Ogi ini nggak belajar bahasa Jepang di sana mungkin ya? Irwan Ustadz yang ini. Jago. Apa Mas Irwan? Apa bahasa Jepangnya sedikit apa? Koshi. Oh, Apa Sinan sih? yang jawab. Apa sih?
Sukoshi. Shikoshi, oh gitu ya. Yalah, sedikit. Taib. Makasih ya, Sinan. Ya, Taib, baris kedua. Silakan. Kang Ugi lagi. Siap, Ustaz. It'amun khita'an fitaratin. Berikutnya. Oh, lanjut, Ustaz. Siap. Selanjutnya Mbak Irmu. Pak Ali dulu mungkin, Pak. Oh iya kan. It'amun khita'an fitrata. Ya. Selanjutnya Kang Andi. It'amun khita'an fitrata. Ya, lanjut. Mas Rohim. Ita'amun khita'an fitrata. Ya. Selanjutnya Teh Aruni. It'amun khita'an fitrata. Selanjutnya Diana. It'amun khita'an fitrata. Lanjut. Selanjutnya Mas Dwi. It'amun khita'an fitrata. Selanjutnya Mas Ikram. It'amun khita'an fitrata. Lanjut. Selanjutnya Mbak Irmu. Oh ya, Mas. Siap. It'amun khita'an fitrata. Ya. Selanjutnya Irwan. It'amun khita'an fitratan. Selanjutnya Mbak Ade. It'amun khita'an fitrata. Sinan. It'amun khita'an fitrata. Sudah? Sudah. Untuk huruf po yang fathah, huruf po yang fathah, kita praktekkan ke surah Al-Fatihah. Ada huruf po di sana dalam siropo, ya. Ya. Ini kita baca sehari-hari soalnya. Mungkin kalau ayat kata-kata ini lafaz ini semua dari Al-Qur'an ya ini. Ini semua dalam Al-Qur'an ada semuanya nih. Tapi ini mungkin jarang kita temui ya. Jarang ini semua dari Al-Qur'an, tapi ini mungkin jarang kita temui kecuali kalau kita khatam Quran sebulan sekali ya. Pasti kita sering temu dengan kata-kata ini ya. Nah, yang kita sering temukan huruf po-nya mungkin dalam Al-Fatihah. Itu juga sehari kan dibaca 17 kali ya. Al-Fatihah. Belum kalau ada dibaca di luar sholat. Dan di sholat-sholat sunnah. Lebih banyak lagi. Ayat ke-6 ya. Dari Al-Fatihah. Ihdinas siro ya, siropo qal mustaqim. Siropo. Nah ini. Lafaz siropo. Insya Allah ini semuanya kebayang ya, lafaz siropo. Tapi boleh juga antum sambil membuka mushaf surat Al-Fatihah juga diperbolehkan. 3 huruf beriringan ya. Shad kemarin makhrajnya sudah kita bahas ya 2 pekan yang lalu. Sli. Nah, shad juga pangkal lidahnya ngangkat ya. Sli. Ketika pangkal lidah tidak ngangkat berarti akan jadi huruf sin. Si. Ini pangkal lidah tidak ngangkat. Sli. Ini pangkal lidahnya ngangkat.
kedua ro, 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 gitu. Nah, terakhir yang huruf yang sekarang kita bahas. Po, 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 pangkal lidahnya angkat. Siropo, po, siropol. Nah, ketika masuk dalam, terasa suaranya langsung ringan lagi. Ya, ketika po ini terasa berat karena po tadi pangkal lidahnya ngangkat. Begitu masuk kepada lam, itu suaranya langsung ringan lagi. Kenapa? Karena lam makhrajnya bukan tidak dengan mengangkat pangkal lidah. Sirompol. Nah, polla, polla. Nah, begitu masuk kepada lam, al dan fathah, polla, itu suaranya langsung turun, langsung ringan lagi, ya. Kenapa? Karena lam itu makhrajnya tidak mengangkat pangkal lidah. Sirompol, pol, po, 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 el. Po tebal, el tipis. Qalla siraqal ladzina siraqal ladzina. Jadi ini yang kita coba latih huruf po ini di Al-Fatihah. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan pertama dan kedua, bahwa kita melatih huruf apa saja itu di luar sholat. Satu, di dalam majelis belajar seperti ini. Yang kedua, nanti ketika antum ada waktu untuk mereview, untuk merojaah, untuk mengulang-ulang pelajaran. Ketika di dalam sholat, itu tempatnya praktek. Ya. Di dalam sholat, itu bukan tempat kita kemudian, aduh ini toknya kayak kurang, diulang lagi. Aduh ini toknya kayaknya kurang sempurna, diulang lagi. Jangan. Dalam sholat jangan. Ya. Cukup sekali dalam sholat mah. Siraqal ladzina. Ya. Cukup begitu. Tapi kalau di luar sholat, itu tempatnya kita untuk melatih di luar sholat. Baik. Ayat ke-6 ya. Ihdinas sirata. Nah, ini masing-masing nanti membaca surat Al-Fatihah yang ke-6. Fokusnya di satu huruf saja. Huruf po. Ya. Po. Pol mustaqim. Sirotol. Nah, fokusnya di huruf po. 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 Pol mustaqim. Pol mustaqim. Ya. Fokusnya di huruf po-nya. Pangkal lidahnya angkat agar suaranya tebal dan makhrajnya betul. Sirotol mustaqim. Pol polmu. Baik, saya baca. Setelah itu nanti masing-masing membaca setelah Kang Ugi. Ihdinas siratal mustaqim. Saya baca lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi saya baca. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, sekarang masing-masing antum membaca ayat ini, Al-Fatihah ayat yang ke-6. Fokusnya di satu huruf saja, huruf po. Wal mustaqim. Silakan Kang Ugi. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi sirotolnya saja, sirotol mustaqim. Ulangi. Siratal mustaqim. Ya, lanjutkan. Berikutnya silakan. Selanjutnya Pak Ali. Ihdinas siratal mustaqim. Pak Ali tolong diulang yang sirotolnya saja. Saya contohkan dulu. Po, siropo. Mungkin Pak Ali nanti sambil dilatih lagi, pangkal lidahnya lebih ngangkat lagi. Sudah terasa sih tengangkat. Nanti dilatih lagi. Siropo, siropol mustaqim. Boleh diulang silakan. Baik Ustaz. Siratal mustaqim.
Kurang Ya, angkat ya. sudah terasa Pak Ali, sudah bagus. Sudah lebih mengangkat nih. Ya, Oke. sudah lebih mengangkat. Siap. Cuma pas masuk kepada lam sukun tol itu jangan terlalu ditekan ya. Jadi mengalir saja. Sirotolmu polmu. Tadi bacaan kedua terlalu ditekan. Jadi mengalir saja. Sirotol mustaqim. Boleh sekali lagi Pak Ali, silakan. Siap. Masih ketekan. Sirotol mustaqim. Ya, cukup Pak Ali ya. Masya Allah. Silakan berikutnya. Selanjutnya Kang Andi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sudah bagus. Silakan berikutnya. Selanjutnya Mas Rohim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, boleh diulang yang siratal mustaqimnya saja. Siratal mustaqim. Ya, cukup ya. Pangkal lidahnya sudah ngangkat barusan, tinggal nanti dilatih lagi, lebih diangkat lagi ya, sehingga nanti itu lebih kuat ya. Demikian ya. Ya. Baik, berikutnya silakan. Selanjutnya Teh Aruni. Hai. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, boleh diulang sirotolnya saja. Siratal mustaqim. Ya, sudah bagus. Berikutnya silakan. Selanjutnya Diana. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Mbak Diana nanti pangkal lidahnya rasa dilatih ya, diangkat ya. Nah, memang di sini bagi sebagian orang ini agak susah ya, karena tadi belum terbiasa. Ya, apo, ya, Nah, suaranya kan berat nih. Karena pangkal lidah ngangkat. Kalau pangkal lidah gak ngangkat, to, to. Nah, ini tidak ngangkat, suaranya ringan. Jadi angkat Teh Diana, angkat lagi pangkal lidahnya ya. Boleh diulang lagi dari siropo saja. Siratal mustaqim. Nah, iya, itu sudah lebih ngangkat tuh. Sudah lebih ngangkat ini pangkal lidahnya. Nanti terus dilatih ya, po-nya, angkat lagi pangkal lidahnya. Baik, jazakallah khair. Berikutnya silakan. Selanjutnya Mas Dwi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sudah terasa mengangkat ya Mas Dwi. Pol mustaqim. Berikutnya silakan. Selanjutnya Mas Ilham. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mengangkatnya sudah terasa Mas Ilham. Satu coba nanti sedikit dihilangkan. Apa itu? Huruf po itu tidak ada udara yang ngalir. Po. Nah, ini ada udara. Po. Nah, kalau huruf ta itu ada udaranya. Ta, at. Nah, kalau ta itu harus ada udara. Kalau po kebalikannya, tidak boleh ada udara ngalir. Ya, po. Siropol. Pol. Nah, boleh diulang dari siropol saja. Siratal mustaqim. Tuh, udaranya sudah tidak ada ya. Tadi mah ada ya. Bagus. Jazakallahu khairan. Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, wa iyyakum. Silakan. Selanjutnya Mbak Irmu. Ya Ustaz. Mohon koreksinya Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau diulang siropolnya saja. Susah banget sih Siratal mustaqim. Ya, sudah terasa mengangkat Mbak Irmu ya. Tinggal sedikit lagi ya. Sudah terasa tebalnya Mbak Irmu. Tebalnya huruf po sudah terasa. Itu sedikit lagi angkat lagi. Sudah bagus mengangkatnya. Jadi sudah bagus suaranya ya, tebal, sudah bagus. Jadi sedikit angkat lagi biar lebih tebal lagi ya. Sudah bagus Mbak Irmu ya. Jazakallahu khairan.
Huruf tebal susah. Orang Indonesia susah semua huruf tebal itu. Orang Indonesia ini. Yes. Tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang dari negara lain, orang Indonesia itu paling mudah adaptasi dengan huruf hijaiyah ini. Nah, insya Allah. Mohon doanya Ustadz. Mohon doanya. Mbak Irmo, termasuk untuk semuanya. Silakan. Selanjutnya Irwan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Iramanya sudah bagus nih Mbak Iban. Mustaqim. Wah, kayak pernah belajar qiraat ini. Ya. Mbak Irwan, kok Mbak Irwan lagi? Mas Irwan. Pangkal lidah sudah terasa ngangkat. Nah, yang terdengar sama saya itu ujung lidah itu kayak di langit-langit. Ya. Ya. Jadi ujung lidahnya rasakan di gusi dengan pangkal lidah. Yes. Punten, saya nanya lagi. Mas Irwan tuh dari Jawa Timur ya? Iya, betul. Oh iya. Mana Jawa Timurnya? Lupa saya. Nganjuk, Ustaz. Oh, yang Nganjuk ya, iya. Ya. Enggak, jadi tadi Mas Irwan tuh ketika membaca Shirathal Mustaqim itu po-nya itu kayak orang Bali mengucapkan T. Jadi orang Bali itu ketika mengucapkan huruf T, itu kata tetangga saya yang orang Bali, itu ini ujung lidah itu lebih ke langit-langit. Ya, T, 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 T. Jadi tetangga saya orang Bali, saya punya tetangga orang Bali, itu dia cerita. Jadi orang Bali itu ketika mengucapkan huruf T, itu ujung lidahnya lebih ke langit-langit ya. Ya. Langit-langit tengah ya. Beda kan kalau mungkin di Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, ta, misalkan apa ya, tulis ya, batu tulis. Nah itu ujung lidahnya terasa lebih ke depan ujung lidahnya. Ini kalau di Pulau Jawa. Tapi kalau orang-orang Bali, kata tetangga saya yang dia orang Bali, dia lebih ke tengah, lebih ke dalam ujung lidah. Nah, barusan yang saya simak itu huruf po, ujung lidahnya saja itu terlalu ke langit-langit. Jadi rasakan ujung lidahnya ditempelkan di gusi, ya, depan. Bukan depan, atas. Po, ya. Po, atpo, po, sirotol mustaqim. Boleh diulang lagi Mas Irwan dari awal ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sudah. Demikian. Jadi sudah berpindah tadi ya Mas Irwan. Dari ujung lidah yang tadi bacaan pertama ke langit-langit, sekarang udah ke depan. Udah ke gusi dengan pangkal lidah. Karena kedengarnya berbeda ya. Antara po dengan po. Ya beda ya. Demikian. Baik. Kemudian itu untuk ujung lidah sudah ke depan, sudah betul, bagus. Pangkal lidahnya dilatih lagi Mas Irwan ya. Untuk diangkat lagi ya. Sehingga nanti karena yang membuat suaranya itu tebal, huruf itu adalah pangkal lidah yang ngangkat. Ya. Jadi saya ulang ini 5 huruf ya. Pertama huruf shad. Fo. Aslinya ada 7 huruf ya, tapi yang paling mengangkatnya 5 huruf. Fo. Pangkal lidah ngangkat ini. Fo. Pangkal lidah angkat. Yang kedua huruf po tadi. Po. Pangkal lidah juga ngangkat. Yang ketiga huruf qaf. Ko. Fokus di pangkal lidah. Ko. Qaf. Qola. Qul huwallahu ahad. Qaf. Yang ketiga huruf zo ya. Zo, ujung lidah kemarin sudah kita bahas ya. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, pangkal lidah ngangkat. Zo. Kelima terakhir huruf bod, waladhdallin ya. Waladhdallin. Nah, itu adalah waladhdallin. Itu 5 huruf yang pangkal lidahnya harus ngangkat semua. Jadi
dari sekian banyak huruf hijaiyah, ini hanya 5 yang pangkal lidahnya ngangkat, dan terangkatnya pangkal lidah itu pengaruh kepada suara yang harus kemudian menjadi tebal. Selain 5 huruf ini, tambahan 2 huruf. Huruf kha dan huruf ghain. Ya. Tapi kha dan ghain makhrajnya itu di tenggorokan atas di sini. Tenggorokan atas dekat dengan pangkal lidah. Maka kha dan ghain ini itu dikategorikan huruf tebal juga. Kha, 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 gha, 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 ghairi, ghairil maghdubi, maghbu. Nah, di sini ya, huruf ghain. Baik. Untuk Al-Fatihah ayat yang ke-6 barusan sudah baca semua ya? Pak, belum Ustaz. Masih. Belum. Oh, silakan, Ya. silakan. Ya. Selanjutnya Mbak Ade. Silakan Mbak Ade. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Diulang lagi teh Mbak Ade dari siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Kayak agak ragu sedikit nih. Lepas aja. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Sekali lagi, punten. Siratal mustaqim. Nah, antara lam dan mim jangan putus suaranya ya. Barusan putus polmu, barusan putus. Suaranya sambungkan. Polmu siratal mustaqim. Diulang lagi. Siratal mustaqim. Gitu, suaranya disambungkan. Baik, jazakallah khair. Sinan. Sinan, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya bagus ya Sinan. Terus belajar ya. Sudah, Ustaz. Sudah semuanya ya? Masya Allah. Jazakallah khair. Baik. Jadi itu ya huruf yang kita kaji soal ini. Satu huruf saja dulu. Jadi ini bagian dari huruf-huruf sebelumnya. Satu kelompok ya. Itu huruf ta, yaitu huruf ta, kemudian huruf dal, kemudian huruf po. Ini satu makhraj semuanya. Nah, 3 huruf ini. Satu makhraj. Jadi yang membedakan adalah dari ta dan dal, yang membedakan adalah pangkal lidah. Ini pangkal lidahnya tidak ngangkat, ta dan dal. Kalau po, pangkal lidahnya harus ngangkat. Persamaan dari ketiga huruf ini secara makhraj adalah ujung lidah di sini. Ujung lidahnya sama-sama nempel di gusi gigi seri atas, dekat dengan pangkal lidah. Nah, yang tadi saya maksudkan ke tengah itu berarti ini ujung lidahnya pindah ke sini nih. Po, ya, pindah ke sini. Po. Mungkin kayak kita di Indonesia bilang soto, ya. Nasi soto. Kalau ada produksi otomotif dari Jepang tuh Toyota. Ini kayaknya nih ujung lidahnya itu ya, soto. Kita ketika bilang soto, nasi soto. Ini kayaknya kalau saya merasakan ujung lidah tuh di sini. Ya. Soto. Di sini ujung lidah nih. Nah, sementara makhraj huruf to, nah ujung lidahnya bukan di sini nempelnya. Bukan di langit-langit tapi di gusi. Dan gusinya lebih dekat ke pangkal gigi seri atas ya. Pol mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi itu dilatih terus huruf po-nya. Dan ini kita tentunya kita praktekkan dalam keseharian kita ketika kita sholat wajib, sholat sunnah pasti membaca huruf po ini ya. Alhamdulillah demikian yang bisa dikaji pada sore hari ini. Berikutnya barangkali ada pertanyaan. Silakan. Siap, jazakallahu khair Ustaz. Silahkan teman-teman. Pertanyaannya boleh berhubungan dan tidak mungkin Ustaz ya?
Mangga. Atau ya, mangga yang berhubungan dengan materi atau misalkan materi sebelumnya atau misalkan mau di luar itu juga dipersilahkan. Izin bertanya Ustadz. Tafadhal. Andi, punten. Saya ingin bertanya tentang sifat huruf ta yang hamas sama to hamasnya tuh bedanya gimana Ustadz? Baik. Ini pertanyaannya mewakili untuk semua, ya. Di sini huruf ta ditulis hamas, ya, udara mengalir. At. Nah, di sini ada huruf po juga hamas. Saya sampaikan jawabannya ini adalah salah cetak. Karena ini Kang Andi ini tahu huruf to ini nggak ada hamasnya. Ya, cuma karena Kang Andi ini lihat di sini tulisan to, di sini ada udara mengalir, ada hamas, jadi bertanya. Jadi gitu. Jadi ini saya sampaikannya ini salah cetak ya. Ini kayaknya copy paste mungkin dari atas. Jadi huruf to ini tidak ada hamasnya. Ya. Jadi ini yang betul adalah udara tertahan. Jadi di sini tuh yang harusnya adalah terus jahar harusnya. Ya, harusnya to di sini ini sifat yang pertama harusnya tertulisnya jahar, udara tertahan. Seperti halnya huruf dal, ya. Jadi ini salah. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat berbobot sekali Kang Andi ini. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Pak Yakub, sama-sama ya. Luar biasa Kang Andi. Wah, enggak yang lain. Kalau misalkan masih ada. Masih bisa Ustaz? Tafadhal. Enggak. Tampaknya udah ya namanya ya. Jam berapa sekarang di sana? Jam berapa? Di sini jam 7.15 Ustaz. Udah Isya ya? Belum. Isya udah jam 7 sekarang Isyanya. Oh, sudah ya. Sudah. Isyanya jam 7 ya. Oh, hampir sama ya sekarang dengan kita di Indonesia. Kurang lebih sekarang sudah mulai naik lagi. Iya, betul, iya. Tapi mungkin itu dulu ya, sahabat sekalian, majelis kita di sore hari ini. Alhamdulillah, tetap kita semangat dan tetap kita senantiasa optimis dalam segala sesuatu, karena karakter seorang muslim itu adalah punya sifat optimis. Ketika dalam hati itu muncul sifat atau sikap perasaan pesimis, itu sudah pasti bisikan setan dalam hal apapun, ya. Dalam hal pekerjaan, dalam hal ibadah, dalam hal untuk meraih sesuatu yang kita ciptakan. Ketika muncul sikap perasaan pesimis, itu adalah bisikan dari setan. Maka seorang muslim itu Allah tegaskan wala tayasu min rauhillah. Ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berarti kebalikannya adalah harus senantiasa optimis seorang muslim itu. Nah, jadi ketika ada sikap rasa pesimis, ya itu adalah bagian daripada bisikan setan, maka kita langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat sekalian, mari kita tetap semangat sama-sama menjaga keistiqomahan dalam berbagai hal, dalam ibadah, dalam belajar, dan dalam hal-hal lainnya. Dan berikutnya juga senantiasa menyandarkan harapan kita hanya kepada Allah, dan senantiasa juga kita optimis di dalam melaksanakan berbagai hal. Allahu ta'ala alam shawab. Baik, semoga majelis kita pada sore hari ini sebuah majelis yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran yang kita baca pada sore hari ini juga semoga menjadikan syafaat pada kita di hari kiamat nanti. Demikian al-afu minkum, nakhtatim bi kafaratin majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustadz punten. Ya. Saya kebetulan. Kalau misalkan kan materinya sudah disampaikan ya Ustadz. Kalau untuk PR apakah ada atau tidak? Di Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Di Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Oh, siap. Ya. Fatihah. Siap, Ustaz. Saya pamit dulu ya. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair.
wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.